Assalamualaikum. Hai Mams, apa kabar nih semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat dan pastinya semangat terus ya dalam menjalani rutinitas kita sebagai ibu rumah tangga. Pernah dengar nggak Mams, katanya ibu rumah tangga itu rentan stres atau depresi, terutama untuk ibu rumah tangga yang sebelumnya itu pernah bekerja lalu resign. Nah, ibu rumah tangga yang rentan stres atau depresi itu penyebabnya bisa jadi karena kita belum bisa berdamai dengan rutinitas kita sebagai ibu rumah tangga sehari-hari. Nah, di video kali ini aku akan bahas beberapa tips bagi ibu rumah tangga supaya bisa berdamai dengan rutinitas sehari-hari. Jadi disimak terus videonya ya. Menjadi peran sebagai ibu rumah tangga adalah tanggung jawab yang sangat besar ya Mams. Karena mengatur rumah tangga bukan perkara yang gampang. Menjaga anak kecil, mengatur situasi rumah tangga, bahkan kita juga harus bangun lebih pagi dan tidurnya paling akhir. Ibu rumah tangga mungkin tidak bekerja ya seperti di kantor dan jam kerjanya mulai pagi sampai sore, tapi justru ibu rumah tangga tidak memiliki jam kerja, tapi tugasnya itu selama 24 jam non-stop siang dan malam. Nah, waktu yang terkuras karena mengurus rumah tangga membuat kita tuh kadang mengabaikan kebutuhan sendiri ya. Hal inilah yang membuat ibu rumah tangga kurang menghargai diri sendiri. Padahal yang pertama yang harus kita urus adalah diri sendiri dulu ya Mams. Dari mulai perutnya kita harus urus, penampilan kita, kesehatan. Setelah itu baru deh kita bisa mengurus orang lain seperti mengurus anak, kebutuhan suami. Maka suasana rumah itu akan terasa lebih bahagia. Dan salah satu tips supaya kita bisa menjadi seorang ibu rumah tangga yang bisa berdamai dengan rutinitas, yaitu kita harus bisa menghargai dan mengakui diri sendiri. Bisa dimulai dengan berbicara kepada diri sendiri ya Mams. Ada kalanya kita itu merasa tidak dihargai, memikul beban yang sangat berat. Memikul beban ini tuh sendirian lagi. Nah, ketika sesuatu yang negatif itu ada dalam diri kita, maka kita harus mengubah diri sendiri. Misalnya kita bisa memotivasi diri sendiri. Kita harus katakan pada diri sendiri secara terus-menerus, kalau bukan kita yang melakukan motivasi, siapa lagi? Setelah berhasil memotivasi diri sendiri, maka tahap yang kedua adalah memulai hari dengan benar. Karena kita sebagai ibu rumah tangga udah tahu ya bagaimana patokan pekerjaan kita. Misalkan kalau kita bangun tidurnya siang, apakah pekerjaan di rumah itu akan selesai atau tidak? Nah, keesokan harinya dievaluasi nih Mams. Kalau masih belum bisa selesai pekerjaan rumahnya, masih keteteran, berarti kita bisa bangun lebih awal lagi. Dan yang super riwehnya itu kalau kita masih punya anak kecil ya. Apalagi yang masih punya bayi, kita tuh harus menyesuaikan dengan jam tidurnya si bayi. Kalau bayi udah bangun duluan, kita nggak bisa ngapa-ngapain ya Mams. Karena anak pasti maunya tuh ditemenin. Akhirnya rumah berantakan, semua pekerjaan nggak bisa selesai, dan kita sendiri juga ya yang akan stres. Nah, kemudian tahapan yang ketiga, kita juga harus punya jadwal yang teratur ya Mams setiap harinya. Jadi jadwalnya itu bisa kita buat, misalnya mulai bangun tidur, kemudian kita bisa memulai mandi dulu. Selanjutnya sholat subuh, lalu mulai deh pergi ke dapur untuk memulai mengerjakan pekerjaan rumah. Yang mau Mams lakukan pertama kali pekerjaan apa dulu nih? Kalau aku sendiri biasanya yang pertama itu masak dulu. Kalau nasinya udah habis berarti masak nasi dulu. Kemudian kalau cucian bajunya udah numpuk berarti lanjut nyuci baju. Terus dimasukin dulu ke mesin cuci, digiling. Nah, selanjutnya masak deh untuk menu sarapan. Jadi di pagi hari ini udah 3 pekerjaan tuh ya yang bisa kita lakukan dalam satu waktu.
Nah, cara yang terakhir supaya kita bisa berdamai dengan rutinitas sehari-hari, jadikan pekerjaan di rumah itu sebagai ladangnya ibadah untuk kita ya mams. Terutama untuk aku sendiri, supaya aku tuh kembali semangat lagi untuk melakukan rutinitas pagi atau malam. Aku selalu niatkan pekerjaan ini tuh adalah bentuk dari ibadah. Walaupun menjadi ibu rumah tangga, kadang tuh kita merasa seperti pekerjaan yang paling berat ya, bahkan tanpa digaji lagi. Nah, digajinya itu atau dibayarnya itu dengan ucapan terima kasih. Tapi kita bisa mendapatkan pahala loh mams dari situ. Sama halnya seperti pas suami atau suami-suami kita itu mencari nafkah untuk anak dan istri ya. Tentunya mendapatkan pahala kan? Nah, kita juga sama kok mams, seperti masak untuk dihidangkan kepada pak suami, menyambut suami pulang kerja dengan bahagia dan penuh senyuman, kemudian mengurus dan meramut anak, mencuci baju, itu semua adalah ladang pahala kita. Jadi menjadi ibu rumah tangga itu merupakan pekerjaan yang istimewa ya mams. Kita aja yang gak pernah menyadari. Semangat ya mams, untuk mams semua yang ada di seluruh Indonesia. Kalian semua itu hebat dan luar biasa. Nah, untuk rutinitas aku di pagi hari, aku sih suka cari-cari kesibukan aja mams. Mumpung anak aku masih tidur dan aku masih ada waktu luang, jadi aku mau ngebersihin nih bagian rak magicom dan bagian magicomnya juga. Karena kalau ini nggak pernah dibersihin tuh biasanya suka berkerak ya mams, apalagi di bagian mejanya tuh. Kadang suka ada nasi yang berjatuhan terus jadi kering deh. Apalagi kalau magicom ini nggak pernah dibersihin, biasanya suka ada noda-noda gitu ya mams, yang nantinya tuh akan semakin susah dibersihinnya. Jadi sebelum banyak nodanya, aku sering dibersihin. Nah, pekerjaan selanjutnya adalah membuang sampah. Sebenarnya sih bukan buang sampah, ini aku cuma naliin aja terus ngeberesin tempat sampahnya mams. Yang buang sampah itu adalah tugas pak suami. Jadi buang sampah di sini tuh bukan dibakar ya, tapi ada pembuangan sampah umum yang kita tuh nanti bayar setiap bulannya 15.000. Jadinya kalau sampah udah mulai numpuk nih di ember sini, biasanya pak suami mulai buang deh, diantarin sampahnya ke sana. Jadi bukan kayak mobil gitu ya yang kesini, karena kan aku rumahnya di pinggir sawah, jadi nggak akan bisa deh mobil sampah masuk ke sini. Nah, pekerjaan yang terakhir adalah nyapu. Jadi kalau nyapu tuh aku suka dilakuinnya di akhir sesi bersih-bersih rumah. Tapi kayaknya untuk hari ini aku mau libur ngepel dulu mams. Jadi cuman aku sapu aja supaya tetap kelihatan bersih. Karena ini nggak terlalu kotor banget deh. Jadi cuman disapu-sapu aja juga udah kelihatan bersih ya mams. Karena aku tuh ngepelnya kemarin menggunakan cairan pembersih paling ampuh, supaya lantai kita tuh jadi bersihnya tuh tahan lama mams. Mams bisa cek video aku sebelumnya ya, itu aku udah share cara aku ngepel supaya bersihnya tuh tahan lama dan makin kinclong deh lantainya. Atau nanti mams bisa cek linknya di deskripsi ya, nanti akan aku simpen di situ. Ini tuh udah sekitar jam 7:30 dan ini anak aku udah bangun. Tadinya tuh mau ngeberesin bagian karpet ini, tapi sekecil lagi anteng tuh kayaknya main di karpet. Nggak tahu deh dia lagi ngapain. Jadi ya udah deh, bagian karpetnya nggak akan aku otak-atik dulu, biar dia anteng aja main, nggak ngeganggu aku nyapu. Jadi biar aku fokus beberes dulu nyapu nih mams. Oh ya, kalau untuk sapu bagian luar aku sih suka dipisahin mams. Jadi buat nyapu bagian halaman sini tuh ada sapu khusus ya. Sebenarnya sih sapunya nggak bagus-bagus banget. Ini tuh sapu yang udah rusak, jadi aku manfaatin buat nyapu di luar. Karena biasanya di halaman aku ini tuh banyak banget pasir atau apa ya, kotoran gitu. Misalnya bekas ban motor, jadi harus tiap hari disapu mams.
Karena anak aku tuh kan kadang kalau keluar rumah nggak pernah pakai sendal ya, jadinya harus disapu. Nah, karena pekerjaan rumah udah selesai, sekarang waktunya aku nemenin anak aku dulu, Mams. Ini anak aku udah mandi dan sekarang mau sambil disuapin. Karena paket aku udah nyampe, di sini aku sekalian mau unboxing dan review sedikit ya, Mams. Jadi ini tuh aku beli tripod merek Inbeck TF3366. Tripod ini tuh aku beli di Shopee ya, Mams. Harga normalnya itu 138.000, tapi karena lagi flash sale dan tokonya juga lagi live streaming, jadi aku dapat voucher live streaming gitu. Harganya tuh cuman 100.000 dan dapat cashback koin 3.000. Nah, di dalam kardusnya ini tuh ada ini tuh holder untuk nyimpen HP. Kemudian juga kita dapat remote bluetoothnya untuk misalnya mau dipakai moto jarak jauh, ini bisa dipakai ya, Mams. Kemudian juga ada tripodnya. Di sini ada sarungnya juga ya, supaya kalau kita mau nyimpen jadinya nggak berdebu. Nah, jadi bentuknya kayak gini ya, Mams. Ini tuh kenapa aku beli tripod ini, karena banyak banget yang review dan reviewnya tuh bagus-bagus. Akhirnya aku penasaran, jadinya aku beli ini deh. Sebenarnya tuh ada beberapa tripod yang udah aku masukin ke keranjang, tapi ternyata yang lebih bagus itu ya tripod ini, Mams. Dan ini tuh tripodnya kokoh banget ya. Terus juga ada pegangan di bagian tripod, jadi memudahkan kita kalau mau bawa tripod. Dan ini tuh tinggi minimalnya 50 cm dan tinggi maksimalnya bisa sampai 133 cm. Nah, untuk Mams yang lagi mencari tripod, misalnya untuk kebutuhan konten seperti aku, Mams bisa dijadikan ini sebagai pilihan ya. Nih, aku berdiriin sejajarin dengan kepala aku. Ini tuh tinggi banget ternyata ya, Mams. Jadi enak banget deh kalau mau bikin konten. Oke, segitu dulu aja ya, Mams, sharing aku kali ini. Terima kasih untuk Mams yang udah menyimak video aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan selalu ada manfaat yang bisa diambil ya.